Oke, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu, merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, kita akan balik lagi ke pembahasan soal-soal. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yaitu tentang materi hidrokarbon. Nah, mari kita perhatikan ke layar. Di sini ada soal pertama itu tentang penamaan. Nah, namun di sini sudah ada ikatan rangkap. Nomor 1, nomor 2. Nah, untuk soal nomor 1, kalau kita perhatikan ini nama senyawa yang tepat. Nama yang tepat untuk senyawa alkena di bawah ini adalah, nah, di sini ada indikator yang menunjukkan bahwa dia itu mempunyai ikatan rangkap 2. Apabila ada ikatan rangkap 2, artinya dia merupakan senyawa hidrokarbon alkena. Nah, kalau rangkap 3 berarti alkuna, begitu. Nah, jadi seperti biasa tentukan rantai utama. Nah, namun rantai utama di sini harus mengandung ikatan rangkap 2. Bisa dari mana? Dari mana, begitu ya. Kita cek dari kiri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke sini 5, 6. Berarti yang lebih tepat kita ambil lurus saja untuk rantai lurus terpanjang. Nah, begitu. Seperti biasa, kita beri nomor. Nah, namun nomor di sini bukan dekat dengan cabang, tapi dekat dengan rangkap. Jadi, apakah dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri, rangkap ini berada di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kanan, 1, 2. Berarti dari kanan yang lebih tepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sehingga penamaannya dari cabang. Cabangnya ini ada 1 di nomor 3 metil, kemudian di nomor 4 ini ada 2 atom, ini etil ya, sehingga alfabetis etil dulu ya. Nomor 4 etil, maaf bukan koma ya, strip. 4 etil, kemudian metil di nomor 3 metil. Nah, di sini ada nomor rangkap terlebih dahulu untuk senyawa alkena. Jadi nomor rangkapnya itu di nomor 1, 2. Di nomor 2 berarti 2, anggotanya 7 itu heptana, karena alkena jadi gunakan akhiran ena. Jadi heptena. Begitu. Jadi 4 etil, 3 metil, 2 heptana. Jadi jawabannya mana? Ini ya yang atas. 4 etil, 2 metil, 4, 3 ya. 4 etil, 3 metil, 2 heptana. Jadi yang C. Begitu. Ya. Lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2, di sini ada senyawa berikut yang mempunyai nama 2,3 dimetil 1 pentena. Nah, untuk ini juga sama, ketika kita menggambarkan struktur, kita mulai dari belakang. Ada pentena, jumlah C-nya berapa? 5. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian di nomor 1 ini ada ena atau ada rangkap 2. Jadi ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada rangkap 2, kemudian 2,3 dimetil. Di nomor 2 ada metil CH3. Di nomor 3 juga ada metil CH3. Sehingga ini tinggal kita jadi CH2. Tuh 2, 3, 4 udah. CH, CH2, kemudian ini CH3. Sehingga yang lebih tepat yang mana? Coba kita lihat yang A. Ini nomor 3 ya, berarti ini salah. Ini soalnya si cabangnya malah di nomor 4. Salah. Kemudian coba lihat yang ini. 1, 2, 3. Ini cabangnya di nomor 2 dan di nomor 3. Ini udah betul ya. Jawabannya yang B ya.
Ini salah karena si posisi rangkapnya harusnya di nomor 1. Ini salah karena rangkapnya juga harus di nomor 1. Ini nomor 1, tapi cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4, sedangkan kita maunya 2, 3. Jadi jawabannya yang B. Oke, mudah ya. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini tentang isomer ya. Jadi di sini heksana itu berarti kalau kita lihat dari akhirannya dia merupakan alkana dengan jumlah C-nya itu 6. Berarti kalau kita tulis di sini rumusnya C6 H berapa? Alkana itu kan CnH2n plus 2. Berarti H14 karena 2n itu 2 kali 6 12 tambah 2 14. Nah, isomer itu apa? Isomer itu rumus kimia sama namun struktur berbeda. Jadi dia mempunyai rumus kimianya yang sama, tetapi strukturnya itu berbeda. Makanya kita harus cek kalau ini satu-satunya cara harus kita gambar ya, untuk menentukan jumlah berapa banyak sih C6H14 ini bisa membentuk struktur seperti apa saja, seperti itu. Nah, baik, kita akan gambarkan. Ini saya alangkah lebih baik kita bagi dua dulu. Nah, untuk mempercepat kita gambarnya itu C saja ya, nggak usah pakai hanya, biar cepat dalam pengerjaan. Jadi untuk yang pertama kita ambil yang lurus, C-nya 6 tuh, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini namanya N-heksana, normal heksana gitu ya. Kemudian struktur yang kedua itu ambil satu C, letakkan sebagai cabang. Berarti sisa rantai utamanya 5, 2, 3, 4, 5. Nah, letakkan sebagai cabangnya di mana ya? Nggak mungkin di nomor 1 kan? Berarti di sini. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah 2, berarti 2 metil pentana. Ya. Selanjutnya kita geser cabangnya di nomor 2 ini, bisa nggak ke nomor 3? Bisa. 1, 2, 3 ya. Jadi struktur yang ketiga adalah 2, 3, 4, 5. Digeser di sini cabangnya sehingga ini namanya 3 metil pentana. Bisa nggak 4 metil pentana? Kalau kita ini geser ke sini, harusnya nomor dari sini 1, 2, berarti sama aja dengan yang awal. Sudah, berarti untuk cabang 1 udah, hanya itu saja. Sekarang ambil lagi satu karbon, letakkan sebagai cabang lagi. Berarti rantai utamanya hanya 4 saja. Berarti struktur yang keempat itu ada 1, 2, 3, 4 dengan 2 cabang. Bisa seperti ini, nomor dulu ya, misalkan sama yang atas di sini C juga. Nah, berarti kan ini tuh 2, nomor 2, 2,2 dimetil apa? C-nya 4 utamanya, berarti butana begitu ya. Kemudian kalau dua-duanya digeser masih di nomor 2 ya. Sekarang salah satunya kita geser. Jadi struktur yang kelima itu tuh 2, 3, 4, tapi di sini 1, di sini 1. Nah, berarti ini namanya apa? 2, 3 dimetil butana. Nah, begitu ya. Lanjut, kita ambil satu lagi nih, bisa nggak jadiin sebagai cabang? Jadi rantai utamanya 3, 1, 2, 3 cabang, bisa nggak?
1, 2, bisa ya. Ini rambut utamanya lurus jadi 3 meter, berarti udah. Jadi jumlahnya itu hanya 5 saja untuk heksana ini, jadi jawabannya yang C ya. Jadi untuk penentuan isomer itu memang harus digambar ada berapa jumlah isomernya, tapi harus step by step. Jadi ketika lurus ambil satu dari cabang, ambil lagi satu dari cabang, geser-geser cabangnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal lainnya. Nah, kembali lagi lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal nomor 4. Maaf. Gimana ya? Nah, kembali lagi, ini ada soal selanjutnya, soal nomor 4, kemudian soal nomor 5. Soal nomor 4 ini terkait di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang titik didih itu dipengaruhi polihidrokarbon itu oleh 2 faktor. Yang pertama itu menggunakan massa atau MR, kemudian dari ada tidaknya cabang gitu ya. Jadi kalau kita bicara titik didih paling tinggi, ini cari yang jumlah C-nya banyak, jumlah C banyak, kemudian karena semakin berat itu semakin tinggi titik didihnya. Kemudian dari cabang, kalau misalkan titik didih tinggi berarti cabangnya itu jumlahnya lebih sedikit, jadi sedikit cabang. Nah, kita perhatikan untuk yang A ini tidak ada cabang, jumlah C-nya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah C-nya 5. Yang B jumlah C-nya tuh 2, 3, 4, 5. 5 ya? Oh, ini sepertinya salah posisi ya. Ini yang C ini tuh harusnya si cabang di sini. Nah, ini coret bukan di sana posisinya. Soalnya ini sebenarnya ada CH3, ini juga CH3 ya, jadi ada cabangnya 2, jumlah ini 6. Kemudian ini juga sama ya, ini C, atasnya C, karena itu C kan, berarti tuh ininya coret, ini juga coret, tuh 2, 3, 4, 5, C nya 5, tapi ada cabang, ini cabangnya 2, ini juga cabangnya 2. Kalau ini tidak ada. Kemudian ini lurus, tuh 2, 3, 4, lurus tapi cuma 4, ini tidak ada cabang. Yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, jumlah C-nya 6, tidak ada cabang. Jadi jumlah C-nya banyak, berarti yang 6 dan tidak ada cabang. Jadi jawabannya adalah yang itu yang paling tinggi, seperti itu. Oke, lanjutkan ke yang nomor 5. Nomor 5 diketahui CH3, CH rangkap 2 dan seterusnya. Isomer posisi dari pereaksi, yang namanya pereaksi letaknya di sebelah kiri panah atau biasa kita sebut reaktan gitu ya. Berarti antara ini sama ini, tapi kan kita bicaranya hidrokarbon, berarti bukan yang HCl. Jadi kita fokus ke sini ya. Isomer posisi. Isomer posisi ini coret. Isomer posisi. Untuk isomer posisi ini definisinya, ketika dia di ikatan rangkap seperti alken alkuna, dia itu memiliki nomor rangkap yang berbeda atau posisi rangkap berbeda. Rangkap atau nomor cabang yang berbeda. Nah, gitu. Jadi cari yang nomor rangkap atau nomor cabangnya berbeda. Dari rumus ini, rumus itu apa namanya? CH3, kemudian CH rangkap 2,
CH, CH3, CH, CH3. Berarti kan lurus aja ya, nomor 1, 2, berarti 2 butena. Cari isomer posisi dari 2 butena. Coba untuk yang pertama itu apa namanya? Tuh 2, 3, 4. Di nomor 1 ya. Yang A ini 1, 2, 3, 4. Nah, rangkap di nomor 1 langsung, jadi udah aja yang A ya. 1 butena. Tadi kan kita nama si senyawanya 2 butena. Berarti cari yang isomer posisi itu ya di nomor yang lain 1 butena. Jadi jawabannya yang A. Yang ini 1, 2, 3, 1, 2, berarti 2 butena. Ini mah sama ya, bukan isomer. Yang ini nggak ada rangkap, berarti dia justru bukan isomer. Kalau isomer itu sama rumus kimianya, tetapi dia berbeda struktur gitu ya. Kalau kayak gini, ini alkena udah jelas berbeda gitu ya. Ini karena ada rangkap, ada cabang. Sedangkan kan yang atas gak ada, ini juga salah. Ini juga karena ada cabang dan tidak ada rangkap, ini salah. Jadi jawabannya yang A. Begitulah cara menentukan isomer. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini berarti soal nomor 6. Perhatikan rumus bangun senyawa berikut. Ini ada 4 struktur, dan pertanyaannya adalah pasangan senyawa yang merupakan isomer. Jadi kita mau mencari pasangan yang saling isomer. Tadi isomer itu merupakan senyawa karbon yang mempunyai rumusnya sama tetapi strukturnya berbeda gitu. Jadi kalau alkana ya alkana lagi, alkena lagi dengan jumlah C yang sama gitu, tapi strukturnya berbeda. Nah, kita cek satu persatu. Untuk yang atas berarti ini apa? Jadi biasanya untuk mempercepat gitu ya. Kalau saya untuk mempercepat di sini hitung jumlah C dan jenisnya, tentukan apakah dia alkana, alkena atau alkena. Ini semuanya tunggal, berarti ini alkana. Dan lihat jumlah C-nya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan jumlah 8. Namanya apa? Berarti yang paling panjang dari sini ke sini. Dikhawatirkan nanti ada struktur yang sama gitu ya. Kemudian, ke atas. Nah, seperti itu. Nomornya 1, 2, 3. Kalau dibahas 1, 2, 3 sama ya. Berarti boleh dari sinilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3,4 dimetil. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu heksana. Nah, begitu. Yang bawah jumlah C-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ini tunggal semua. Alkana dengan jumlah C-nya 9. Kalau kita beri nama ini tuh 2, berarti yang dari bawah ya. Sini, ke sini, ke atas, ke bawah lagi. Ya, betul. 1, 2. Berarti dari sini kita mulai tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di nomor berapa aja metilnya? Nomor 3, 4, 4. Berarti 3,44 trimetil 6 heksana. Kira-kira menurut adik-adik untuk senyawa A dan 1 dan 2 saling isomer enggak? Karena di sini jumlahnya 8, ini 9, jelas berbeda gitu ya. Kemudian untuk nomor 3 ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alkana dengan jumlahnya itu sama dengan 8. Sama kayak yang atas ya, cuma namanya bisa jadi sama nih. Kita cek dulu aja. Rantai utamanya dari sini. Oh iya betul, seret gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4,
6. 6-nya jelek amat ya. Nah, gitu. Ya, di nomor berapa aja? 3 dan 4 karena ini cabangnya. Berarti 3,4 dimetil. Menceng-menceng ya. Dimetil heksana. Betul. Ini ternyata sama kayak yang atas, berarti nggak saling isomer karena dia merupakan senyawa yang sama. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 alkana dengan jumlah C-nya itu 9. Berarti kita beri nama lurus dari sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama ya. Sini aja lah biar nggak pusing. Ini sempit ya. Nah, gitu. Nomornya dari mana? Tuh 2, 3. Tuh 2, 3 dari sini ya karena cabangnya lebih banyak. 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga cabangnya ini ini C-nya 2, etil sama ini metil. 3 dulu ya. 3 etil. Kemudian metilnya di nomor 4. Metil. C itunya 6. Heksana. Beda nggak sama yang 9 tadi? Beda, namanya trimetil, yang 3 etil, 4 metil. Jadi yang saling isomer itu senyawa nomor 2 dan nomor 4. Jadi ini dan ini itu saling isomer. Maka jawabannya adalah yang A. 2 dan 4. Gitu. Sip, betul ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini nama dari molekul di bawah ini. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan bahasan tentang isomer cis-trans. Saya beri dikit clue gitu ya. Kalau cis itu bentuknya bagaimana? Kalau trans itu bagaimana? Jadi kalau cis itu sejajar. Jadi yang ringannya itu sejajar, beratnya juga sejajar. Nanti karbon ini artinya mengikat dua gugus yang mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Jadi posisinya sejajar gini. Ini kita sebut sebagai cis. Dan untuk trans berseberangan ya. Jadi yang ringan itu berseberangan dengan yang ringan, sedangkan yang berat itu berseberangan dengan yang berat. Nah, ini yang kita sebut sebagai posisi trans seperti itu ya. Dan ini semua atau isomer geometrik atau cis-trans ini hanya terjadi pada alkena atau yang mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Jadi hanya alkena saja. Oke, kita langsung lihat ke soal. Nama dari molekul di bawah ini adalah, nah kita gambar ya biar lebih leluasa untuk mencoret-coretnya. Ini ke sini Cl, kemudian ini ada CH3 dan ini ada C2H5, kemudian ini ada CH3. Nah, dalam penentuan nama kita harus tentukan dulu mana gugus ringan, gugus berat untuk mengetahui apakah dia cis atau dia itu trans. Jadi C yang ini antara Cl sama CH3 mana yang lebih berat itu dari nomor masanya. CH3 itu C12, H itu 1 berarti di sini 3, 12, 15 berarti kan. Nah, untuk yang atas Cl35 berarti kita sebut ini gugus ringan, ini gugus berat. Ya. Di sini pun sama, karena ini C-nya 1, ini 2, maka yang ini yang ringan, ini yang berat. Nah, posisinya ternyata sejajar, sehingga bisa kita sebut ini adalah cis. Nah, sebenarnya udah langsung ada ya yang C, cuman dari mana sih 2 kloro 3 metil pentana ini? Nah, dari penamaan seperti biasa yang adik-adik tentukan dalam memberi nama senyawa hidrokarbon. Jadi cari rantai utama karbon yang paling panjang. Nah, jadi dari ujung C sini nggak mungkin dari Cl karena Cl itu bukan karbon utama, rantai karbon gitu ya, bukan karbon. Klorin kan ini udah beda. Maka kita ambil untuk membedakan, saya gunakan warna lain.
Nah, maka kita ambil dari sini rantai utamanya. Truk ke sini. Oke. Nah, dari sini kita kemana? Nah, ke bawah atau ke atas? Nah, kalau ke bawah anggota C-nya hanya 1. Kalau ke atas ada 2. C2H5 itu kan ingat kembali bahwa dia merupakan CH2 kemudian CH3. Jadi lebih panjang kan, maka kita ambil ke atas. Nah, ke sini. Gitu. Nah, gitu. Ini rantai utamanya. Kemudian pemberian nama juga sama, itu yang dekat dengan rangkap. Kalau dari sini 1, 2 ketemu rangkap. Kalau dari atas ini kan C ada 2. 1, 2, 3 baru ketemu rangkap. Maka yang lebih tepat dari bawah tuh 2, 3. Kemudian di sini ada 4 dan 5. Ya. Nah, cabangnya ini ada Cl dan ada CH3. Cl tuh klorin, CH3 tuh klorin pakai K ya. CH3 tuh metil, M. Mana yang duluan disebut? K dulu ya. Maka di nomor 2 itu ada kloro. Cis-nya ditulis duluan ya. 2 strip. Klorin tuh kloro. Kalau menjadi cabang pakai akhiran O. Kemudian metil di nomor 3. 3 metil. Rangkap di nomor 2. 2. Kemudian rantai utamanya 5. Pentena. Nah, jadi jawabannya yang ini, cis 2 kloro 3 metil 2 pentena. Jadi jawabannya yang C, seperti itu. Jadi penamaan seperti biasa, cuman untuk menentukan cis transnya kita tentukan gugus ringan atau beratnya itu sejajar atau berseberangan. Sekian untuk isomer cis trans atau isomer geometri. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada soal nomor 8. Soal nomor 8 ini terkait senyawa mempunyai nama gitu ya. Jadi untuk pemberian nama senyawa, karena ini masih disingkat-singkat, kita uraikan terlebih dahulu gitu, biar mudah. Jadi ini CH2, kemudian C mengikat C2H5, C-nya 2, CH2, CH3. Kemudian ada CH2, dan dia mengikat CH. Kemudian ada C3H7, C-nya 3. Tuh 2, 3. Ini CH2, yang ini juga CH2, dan yang bawah itu ada CH3. Makanya C3H7. Kemudian ada CH3. Nah, seperti biasa untuk pemberian nama, kita tentukan rantai utama paling panjang. Paling panjang itu berarti ada mana? Berarti ada bisa apakah dari sini atau dari sini atau dari mana? Kalau dari bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dari sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 7 sama 8. Lebih panjang 8 sebenarnya. Namun, yang dimaksud dengan rantai utama ketika ada rangkap 2. Nah, ketika ada ini, maka cari rantai utamanya itu yang mengandung rangkap 2. Jadi dari sini harusnya. Terus ke bawah. Ya. Terus balik lagi ke sini. Gitu ya. Jadi ini sebagai cabang, jumlah C-nya 2 berarti etil. Ini sebagai cabang, jumlah C-nya 1 berarti metil. Nomor dekat dengan rangkap berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Nah, penamaan dari cabang dulu, cabangnya di nomor yang etil dulu ya. Berarti 2 etil, kemudian 4 metil. Nomor rangkapnya itu di nomor 1. 7 berarti heptena ya, karena alkena rangkap 2. Heptena ya. Jadi 2 etil, 4 metil, 1 heptena, jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya, mudah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Ini ada soal nomor 9 dan nomor 10. Nah, untuk nomor 9, senyawa berikut merupakan isomer. Balik lagi ke isomer. Isomer itu mempunyai rumus kimia yang sama tetapi struktur yang berbeda. Jadi, ingat lagi, rumus kimia sama namun strukturnya berbeda. Gitu. Ya, jadi cari yang rumus kimia sama dan strukturnya berbeda. Nah, apabila bentuknya seperti ini bukan struktur, biasanya saya mengajarkannya itu lebih mudahnya itu kan ini senyawanya isoheksana. Iso di sini menunjukkan isomer. Jadi adik-adik bisa hiraukan aja, langsung aja ke heksana. Heksana ini merupakan alkana ya. Jadi dia merupakan alkana dengan jumlah C-nya berapa? Heksa 6. Berarti jumlah C-nya 6. Cari yang alkana jumlahnya 6 juga C-nya. Contoh A. 3 metil pentana. Ini alkana juga kan? Alkana. Berarti semuanya udah betul alkana. Tinggal dari jumlah C-nya. 3 metil. Metil ini berarti C-nya 1. Pentana C-nya 5. Berarti jumlahnya C-nya 6. Jadi ini betul isomernya, ya. Heksana udah jelas dong kalau heksana ya C-nya 6. Berarti ini betul. Ini C6 ya. Kemudian 2,2 dimetil. Ada metil sebanyak 2, berarti C-nya dijumlahkan jadi 2 ditambah butana C-nya 4. C-nya 4 berarti ini C6. Ini juga betul. Kemudian 2,3 metil dimetil butana. Dimetil C-nya 2 karena metilnya ada 2, butana C-nya 4. Jadi ini totalnya C6. Betul. Kemudian isopentana. Pentana itu jumlah C-nya 5. Udah jelas salah. Berarti jawaban yang kecuali adalah yang E. Begitu. Ya. Oke. Untuk nomor 10. Nomor 10 di antara senyawa di bawah ini yang merupakan isomer geometrik. Isomer geometri ini tadi yang cis-trans. Untuk cis-trans. Nah, jadi kalau cis-trans itu harus ada rangkap 2 atau alkena. Dan si gugusnya itu ada ringan, ada yang lebih berat. Nggak boleh sama. Jadi nggak boleh kalau misalkan ada C seperti ini, tapi ininya tuh ringan sama-sama, masanya sama. Kalau sama itu nggak boleh, salah ya. Tapi harus ada yang ringan dan harus ada yang berat, terikat pada C yang berikatan rangkap. Begitupun di cis maupun di trans. Ini ringan, salah satunya berat. Jadi harus beda antara gugus yang diikat oleh C ini ya. Nah, contoh kita lihat yang A. A ini CH3, kita fokus ke yang rangkap 2-nya aja ya. Di sini rangkap 2, C yang ini ngikat H sebanyak 2. Artinya si C untuk yang A ada ikatan rangkap yang C ini ngikat H sebanyak 2. H, ini juga H. Nah, ini jelas sama ya. Kalau sama nggak boleh, nggak bisa jadi isomer cis-trans. Jadi ini salah. Ya. Kemudian untuk yang B. B ini C yang rangkap 2 ini ngikat H, ngikat CH3 udah beda ya. Tapi untuk ini ngikat Cl sebanyak 2. Jadi untuk yang B, C yang berikatan rangkap 2 ini kan Cl tuh. Ini Cl, atas juga Cl. Sejenis juga, kalau sejenis berarti bukan. Ya. Kemudian yang C. Yang C ini, C satunya ngikat CH3 sebanyak 2. Sama juga, ini ada rangkap. C yang ini ternyata ngikat ini CH3. Di atas juga CH3, sejenis lagi ya. Nggak boleh, harus berbeda, ringan ininya harus beda ya. Jadi ini salah. Kemudian yang D. Yang D ini kalau kita perhatikan CH3, C ini ikat CH3, ikat H. Berarti ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Yang C ini ngikat H, ngikat F. Berarti ada ringan, ada yang berat. Berarti ini kemungkinan ini yang betul ya. Kalau yang E, nah ini sama, ini C ini mengikat F sebanyak 2, C yang satunya mengikat Cl sebanyak 2. Jadi yang D udah betul, yang E
C itu ada yang ngikat yang satu ngikat F2 begitu, yang ini mengikat Cl2. Wah, ini udah jelas gugusnya sama, C yang satu dan yang lainnya itu sama gitu kan, berarti ini juga nggak mungkin bisa. Jadi jawabannya adalah yang D. D ini bisa kemungkinan menjadi isomer cis atau isomer trans seperti itu ya. Mudah ya. Oke, sekian untuk bahasan kita kali ini terkait soal-soal latihan tentang senyawa hidrokarbon.